pemirsa, jumpa lagi di program Doncast bersama saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bosco Slamon. Ya, dan di episode kali ini kita akan membahas, Bang Don, pelatih timnas kita yang baru saja diumumkan ke publik, John Hartman. Ya, soal bola. Soal bola, ya. Karena bola itu membuat masyarakat kita kecanduan. Kecanduan. Jadi ini apa ya, periode kita setelah mengobati patah hati. Ya. Benar nggak patah hati kan kemarin kita? Iya, termasuk saya patah hati. Patah hati ya. Setelah kita menata hati lagi. Dan jutaan penonton lain. Banyak yang patah hati memang Bang Don. Kita patah hati, kita mencoba memperbaiki, menata hati lagi. Kemudian akhirnya kita kemarin sudah mengumumkan, PSSI sudah mengumumkan pelatih baru. Yang kita tahu Bang Don, namanya John Hartman. Yeah. Dia orang Inggris, tetapi dia adalah mantan pelatih timnas Kanada. Ya. Dan juga timnas Selandia Baru sebelumnya. Dan itu sepak bola wanita. Sepak bola wanita dan juga sepak bola pria. Ya. Nah, kira-kira kalau Bang Don sendiri melihat sosok ini seperti apa? Betul-betul saya buta, tidak tahu. Jadi terpaksa menonton beberapa pertandingan itu, tapi kan yang terutama yang tim pria Kanada ya. Iya. Tetapi kalau yang sepak bola wanita saya nggak nonton. Iya. Jadi kita betul-betul kita tidak tahu, maka kita undang ahlinya. Oke, kita akan langsung kenalkan saja pemirsa narasumber kita yang sudah hadir di Doncast episode kali ini. Tidak asing ya? Tidak asing, sudah berkali-kali jadi tamu Doncast, Justinus Laksana atau Coach Justin. Halo Coach, apa kabar? Halo Tasya, baik. Coach Justin, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di Doncast lagi untuk kesekian kalinya. Coach, apa yang publik Indonesia perlu ketahui tentang Coach baru ini? Jadi gini, kita itu selalu, kalau saya membaca average netizen yang teriak-teriak ya, selalu mintanya, wah pelatih papan atas, levelnya paling top ini. Bahkan ada berapa mungkin mantan pemain juga mintanya pemain atas, orang yang sudah lama berkecimpung di sepak bola lah. Itu nggak realistis. Satu, dari sisi duit, dari sisi gaji, nggak masuk ke budget kita. Kita nggak mampu. Nggak mampu, sama sekali nggak mampu. Satu. Kedua, mereka itu ketinggian. Karena kualitas pemain, at the end of the day, ini adalah sinergi antara kualitas pelatih dan pemain. Digabung baru bisa perform. Contoh paling bagus, belajar dari kasus yang ada. Mancini juara Eropa pegang Saudi. Pegang Saudi. Dipecat. Mancini happy karena gajinya jutaan dibayar. Oke? Nah, kita kan nggak mau melakukan hal seperti itu. Dia tariklah, ditunjuklah si Dirtek Alexander Swiers, di mana pada saat penunjukan Peter Kluivert beliau belum hadir. Oke? Ditunjuk, tugas beliau adalah menseleksi dan waktunya itu cukup panjang, 3-4 bulan untuk benar-benar. Maka dari itu setelah kita kalah, terus ada FIFA Match Day di bulan November kalau nggak salah. Saya bilang nggak perlu apa namanya kita buru-buru, kasih mereka waktulah untuk mencari karena kan nggak lama. Jadi pencarian George Hartman ini sebetulnya sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama. Mendapatkan proses untuk mendapatkan Hartman itu karena saya dengar juga dari orang dalam. Van Bronckhorst di approach, John Heitinga di approach, tapi ya Heitinga sekarang setelah dia dipecat di Ajax ke Spurs. Van Bronckhorst dia masih di Liverpool, dan dua-dua itu gajinya terlalu tinggi, nggak masuk budget kita. Terus artinya level 1 nggak masuk, level 2 nggak masuk, ya dong. Asisten di Liverpool kan level 2. Kita harus ke level 3, level 4. Jadi John Hartman ini adalah pelatih level 3-4 begitu? Iya. Kalau dia level bagus, dia ngelatih di Eropa, di Inggris, fair aja. Kandangnya orang Inggris kok, ya kan? Tapi ini kan nggak jadi masalah, karena sesuai dengan kualitas pemain kita yang juga level 3-4. Oke? Nah, kita lihat track-recordnya apa. Kalau ada orang bilang, oh saya ngikutin dia dari apa, itu bohong besar. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang ngikutin ya. Nggak ada yang tahu. Jadi wajar kalau kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Kita cuma bisa tahu dari Wikipedia. Tapi saya ini kan selalu nonton bola, udah 40 tahun lebih. Saya masih ingat, setahu saya belum demensia ya. Saya masih ingat bahwa saya itu pernah memuji permainan Kanada. Saya nonton YouTube-nya Coach Justin, saya lupa. Dan Coach bilang bahwa Kanada mainnya very attractive, tapi agak naif, sehingga kalah-kalah. Iya, kenapa tuh? Iya, gini,
Kalau kita main di level Piala Dunia, beda dengan kompetisi, tujuan kita satu, menang. Di kompetisi, kita kalah, ada waktu untuk perbaiki. Nextnya kita main masih ada 36 match. Di turnamen Piala Dunia, sekali kalah bisa out, bisa fatal. Nah, ini tim bermain very attractive, tapi tidak memiliki kualitas pemain untuk sepak bola itu kan nggak hanya menyerang ya, tapi untuk juga bertahan. Nah, bertahannya jelek, kasarnya begitulah. Apakah itu salah John Herdman? Nggak juga. Kembali lagi ke kualitas pemain. Kualitasnya jelek, tapi dia berusaha untuk membuat tim Kanada ini bermain atraktif. Nah, ini yang saya masih ingat. Tapi apakah pelatih ini cocok dengan tim Indonesia? Nggak tahu juga. Nah, ini coach, kalau lihat track recordnya, itu kan membawa Selandia Baru ke Piala Dunia Wanita, kemudian Kanada, lalu kemudian di Olimpiade. Betul. Jadi kalau lihat seperti ini kan not bad. Menjanjikan nggak? Menjanjikan. Betul, menjanjikan. Dengan kapasitas kita atau PSSI yang ada, ini udah maksimal, udah bagus sekali. Ini benar-benar udah maksimal dengan budget yang kita miliki, dengan kualitas pemain yang kita miliki. Ini udah bagus sekali. Itu di atas kertas. Di atas kertas. Plus poinnya, dia bisa bahasa Inggris. Dia orang Inggris. Itu udah plus, itu penting itu. Karena JICS pernah mengatakan bahasa utama di internal timnas antar pemain adalah bahasa Inggris. Jadi kita komunikasi pakai translator atau enggak itu kan ngaruh sekali. Itu ngaruh sekali. Karena sepak bola itu kan bukan hanya teknis, non teknis, man management di ruang ganti itu kan lebih dapat memahami rasa kata, memahami. Kalau kita bisa direct communication. Gitu. Kalau belajar dari pengalaman dua pelatih sebelumnya, Kluivert, STY kan kemarin highlightnya ada masalah komunikasi di ruang ganti, kemudian ganti dengan Kluivert. Kluivert sama-sama Belanda nih, mayoritas pemain Belanda. Nah, kira-kira membacanya orang Inggris satu ini, kemudian menghandle pemain kita, akan seperti apa kira-kira Coach? Saya rasa ini masalah waktu yang harus diberikan kepada pelatih ya. Kluivert waktunya nggak banyak, dan dia harus perform, harus langsung lolos Piala Dunia, nggak lolos pecat, dan itu yang terjadi. Sintayong butuh 2 tahun untuk bisa perform, dan kita tidak boleh lupa performance apa yang dilakukan Sintayong terhadap sepak bola Indonesia. Walaupun akhirnya juga saya salah satu yang minta dia mundur, karena menurut saya udah cukup waktunya, dia tidak bisa ngangkat. Nah, sekarang pelatih juga harus kita beri waktu. Untungnya beda dengan Patrick Kluivert, dia memiliki waktu. Dia memiliki waktu untuk bereksperimen. Dengan FIFA Series di bulan Maret. Mulai bulan Maret kan? Mulai bulan Maret dia memiliki waktu 2-3 pertandingan. Karena kalau kita masih ingat, Kluivert latihan 2 hari langsung ketemu Australia. Langsung Bahrain dan harus menang. Ini kan enggak. Ini ketemu 2-3 hari juga. Tapi orang nggak begitu peduli menang atau kalah. Iya kan? Jadi waktunya masih banyak menjelang Piala Asia. Nah, disitulah baru kita lihat. Beberapa kolega saya di beberapa acara TV juga mengatakan kita harus beri kesempatan kepada ini pelatih, dan saya setuju. Kita tidak bisa menilai, bahkan saya kan lebih fokus ke Liga Eropa ya. Pelatih MU, Amorim, Maresca, saya nggak pernah kritik mereka karena kasih waktu dulu untuk bermain. Nah, ini kasusnya juga dengan John Herdman. Tapi kalau melihat backgroundnya seperti Bang Don tadi katakan, dan Kanada yang saya pernah lihat sendiri cara bermainnya, saya cukup optimis. Ini kan karena kita tidak tahu apa-apa tentang pelatih ini, jadi saya mencoba mencari tahu beberapa informasi lah tentang bagaimana Kanada di bawah rezim Herdman gitu ya. Ada sedikit-sedikit informasi yang mungkin bisa kita pakai di sini. Ada kata-kata bahwa ketika di zaman rezim Herdman, Kanada itu penguasaan bolanya 48%. Jadi memang dia gayanya agak-agak pragmatis ketika memimpin tim, bahkan 48% itu turun ke 41% ketika menghadapi tim-tim yang besar. Nah, ini kalau kita membaca gaya dia menyusun strategi tim, akan inline tidak dengan gaya bermain timnas kita, Coach? Gini. At the end of the day adalah hasil itu penting. Karena sekali lagi timnas mainnya match-nya tidak banyak. Jadi kita harus
atau bukan kita, dia harus merubah mindset pemain kita bahwa main bagus penting, tapi lebih penting lagi hasilnya. Kenapa? Karena hasil pertandingan kan nggak jatuh dari langit. Kalau kita kebetulan menang, prospek untuk match berikutnya apa? Kan nggak ada. Nah, itulah kenapa saya selalu bilang main bagus itu penting agar kita memiliki prospek. Kalaupun kita kalah, mungkin next match-nya kita bisa menang. Nah, ini yang satu harus bangun, yaitu sebuah filosofi yang gagal atau tidak diberikan waktu kepada Peter Kluivert dan kawan-kawan. Dia masuk dengan dirteknya orang Belanda juga, menerapkan sebuah filosofi, dan ini butuh waktu. Saya juga paham kualitas pemain kita tidak memberikan atau tidak layak untuk bermain full ball possession atau full attack. Tapi nggak bertahan juga. Nggak bertahan juga kayak sebelumnya. Maka dari itu dengan 48 dan 41% itu untuk saya lebih realistis. Itu berhasil membuat laga perdana Kanada lawan Belgia di Piala Dunia 2022 itu dianggap oleh publik cukup membuat Belgia kelimpungan sehingga dan bertahan 0-1 ya kalau tidak salah ya. Dan kita kan itulah saya selalu bilang jangan terlalu percaya data, kita harus nonton. Karena kalah 1-0 belum tentu lebih bagus daripada kalah 4-0. Kalah 4-0 mungkin jauh lebih bagus, kayak kurang beruntung aja. Kayak Barca kemarin kalah 4-1, 5 kali kena tiang. Siapa yang pikir 5 kali kena tiang? But it happens dalam sepak bola. Nah, kalau kita menonton match-nya Kanada, ya atraktif. Nah, maka dari itu momentumnya ini tepat dia masuk. Dia punya 1 tahun atau praktis 1 tahun menuju ke Piala Asia 2027. Di situ kita lihat lagi 1 tahun nggak ada alasan lagi, tidak ada alasan ya kurang persiapan ini itu enggak. Dia harus perform. Nah, pada saat dia perform, seandainya dia perform, dan saya yakin dia bisa perform, prospek ke Piala Dunianya jauh lebih bagus. Perform itu harus menang atau enggak? Perempat final lah. Kalau tergantung drawing kan, kalau turnamen. Kalau drawingnya menguntungkan mungkin semifinal, tapi perempat final saya rasa kita harus masuk. Kalau kita perempat final aja nggak masuk, nggak usah mimpi Piala Dunia. Coach, itu pemain level 3 atau 4, pelatih level 3 atau 4. Kalau lihat seperti ini, saya nggak bisa bayangkan. Sepertinya kok kita tidak bisa berharap banyak ya kalau begitu. Ataukah ada sesuatu misalnya karena levelnya mirip begitu, ini bisa justru lebih mudah begitu? Sebenarnya kembali lagi tergantung pressure ya. Pressure dari media, pressure dari penonton. Kalau kita tidak memberikan terlalu banyak pressure, mereka akan lebih lepas bermain. Nah, untungnya apa Bang Don? Piala Dunia ini jumlah pesertanya lebih itu diperbanyak. Jadi yang negara dulu yang nggak pernah mimpi, contoh Curaçao atau Jamaika yang nggak pernah mimpi untuk bisa lolos, sekarang mereka bisa bermimpi, termasuk kita. Jadi 4 tahun ke depan ada harapan karena ya jumlahnya diperbanyak. Nah, dengan tier 3, tier 4 kita definitely punya. Kalau nggak kan Leicester City nggak bisa jadi juara Liga Inggris. Iya kan? Jadi kita punya. Tapi sekali lagi ini kerjasama tidak hanya PSSI, manajemen, pelatih, pemain, juga media, juga fans. Apa yang terjadi kalau seandainya kita kalah di bantai lawan tim kecil lah yang nggak expect, tiba-tiba sosmednya, keluarganya pemain dihantam juga, kan pemain nggak nyaman. But it happens. Kemarin saya dengar, saya nggak tahu benar, saya dengar keluarganya Tom Haye diancam. Kan gila kayak begitu. Kalau lihat Coach Justin itu kalau membandingkan levelnya John Hartman lalu kemudian Patrick Kluivert sama STY, itu kira-kira di mana posisinya? Gak bisa bandingkan. Karena STY lebih fokus ke Asia dan dia pegang Korea yang rajanya Asia, yang hampir selalu ikut. Kluivert pegang lebih sering sebagai asisten di timnas Belanda, tapi juga head coach di Curaçao, tapi jam terbangnya sangat sedikit. Nah, dia
nggak pernah ngelatih dia di Asia ya. New Zealand saya rasa bukan Asia ya. New Zealand dan lebih ke Kanada, lebih ke Eropa. Pemainnya beda, atmosfernya beda, semua beda. Jadi nggak bisa dibandingkan. Nah, kita juga harus lihat apakah dia bisa beradaptasi dengan sepak bola Asia. Dia harus lihat. Maka ini permintaan yang penting, which is good dari PSSI adalah pelatih harus tinggal di sini. Karena dia nggak kenal sepak bola Asia. Nah, sekarang dia datang, dia pantau dulu. Bukan hanya sepak bola Indonesia, bukan hanya timnas. Lawan-lawannya juga dipantau. Dia akan lihat sepak bola Asia selevel apa sih? Seperti apa? Pasti komunikasinya banyak diberi masukan oleh Dirtek. Karena Dirtek lama di Asia, di Jordan juga. Jadi ini sinergi antar beberapa pihak yang harusnya banyak faktor mendukung dia agar dia lebih cepat adaptasi dengan timnas kita. Tapi baguslah kalau dia di sini ya, karena kalau tidak bisa mendapatkan atmosfer bagaimana penonton. Karena kalau dia di Kanada kan bukan olahraga nomor 1 sepak bola. Begitu juga di mungkin New Zealand. Tetapi kalau di Indonesia seburuk apapun dan sebaik apapun penontonnya kan luar biasa itu. Gitu. Saya 2 tahun yang lalu ke Kanada, ke Montreal sama Toronto. Itu stadion ada 2 klub besar kan, Toronto FC. Itu stadionnya kecil. Oh, kecil? Iya, makanya. Jadi memang seperti Bang Don tadi bilang, ini bukan budaya sepak bola sana. Jadi kembali lagi kita nggak bisa menilai. Tapi yang jelas, saya mohon agar ini pelatih diberi kesempatan. Ya, Coach Justin, kalau kemudian bisa memberi semacam kisi-kisi nih untuk John Hartman. Kalau tadi dikatakan bahwa dia sebenarnya memang salah satu kelemahannya adalah belum punya pengalaman untuk bersaing di Asia, kan kita tahu itu. Nah, kira-kira untuk orang yang tidak tahu bagaimana kompetisi di Asia, apa yang harus dia ketahui supaya tidak jet lag sekali gitu ya? Dia ada waktu kan dari sekarang sampai bulan Maret. Artinya dia harus banyak survei. Banyak survei lawannya seperti apa, sepak bola seperti apa. Karakter pemain Indonesia seperti apa? Karena kan kita nggak bisa tiap tahun datangkan 20 diaspora. Betul. Ya kan? Sekarang kan jauh lebih berkurang. Dia harus fokus ke pemain penggantinya diaspora ini siapa. Dan harus membantu juga youth kan dia pegang U23 juga kan. Nah, U23 ini kan pola mainnya harus sama dengan timnas senior. Tapi di bawah itu kan dipegang Coach Nova U20 sekarang. Nah, harus komunikasi juga dengan Coach Nova. Pemainnya seperti apa? Hal-hal seperti itu harus sinkron jadi satu. Jadi kerja keras ya sebenarnya. Kerja keras. Ini bukan job yang menyenangkan untuk gajinya tidak terlalu besar. Nggak sesuai dengan gaji. Beneran. Kalau saya bilang nggak sesuai. Saya tahu lah, saya dapat bocoran lah gaji seperti apa. Untuk saya itu nggak sesuai, jauh di bawah pelatih Eropa. Kenapa dia mau? Karena mungkin dia butuh tantangan baru, mungkin dia pengen tinggal di Asia. Karena dia dapat tawaran dari Jamaika, ditolak. Menarik ya kenapa dia mengiyakan? Karena Jamaika itu juga kan pantai apa namanya Coconut Tree dan lainnya. Ternyata dia nggak mau. Mungkin dia sudah ingin melewatin sepak bola CONCACAF kan, dia pengen ke sepak bola AFC Asia, pengen cari tantangan baru. Jadi kita nggak bisa menilai oh ini pasti gagal, enggak. Omongan saya itu kan lagi dipelintir oleh para haters. Jadi saya sering bilang, bukan pernah, saya sering bilang pelatih Inggris itu jelek. Tapi di Liga Inggris, itu harus jadi highlight ya. Dipotong dibilang Coach Justin bilang pelatih Inggris jelek. Iya dong. Lupa di Liga Inggrisnya dibuang. Kita lihat Liga Inggris aja, rank 1 sampai rank 10 berapa pelatih Inggris, dan rank 10 sampai 20 berapa pelatih Inggris. Nggak bisa kayak, kalau saya dukung this guy, pelatih baru ini yang juga saya lakukan dulu dengan Sintayong, dengan Luis Milla, dengan Patrick Kluivert, dan sekarang John Hartman. Di awal kita harus dukung. Kalau salah, kita kritik. Iya dong. Masa kita dukung, salah kita biarin, ya itu namanya itu. Jadi udah dijelaskan di sini, dikonfirmasi, diyakinkan bahwa Coach Justin mendukung ya John Hartman ini ya. Enggak, karena terkesan sepertinya Coach Justin itu meremehkan John Hartman ini. Enggak. Apa yang saya remehkan, saya kenal aja enggak? Iya kan?
Kalau saya sering ke Nusantara TV, saya remehkan Nusantara TV, itu at least ada dasarnya karena saya sering ke sini. Iya kan? Iya. Itu pun saya nggak lakukan gitu loh. Oke, baik, kita nanti masih akan bahas di segmen kedua. Kita akan bahas tentang apa kira-kira tantangan yang akan dihadapi oleh coach timnas baru John Hartman. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama Doncast sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Doncast. Kita lanjutkan perbincangan di episode kali ini. Coach Justin, salah satu yang di-highlight sebagai kekuatan atau strength-nya John Hartman itu adalah dia suka direct play dan transisi cepat melalui pemain sayap. Ya. Nah, kalau Anda melihatnya dari kata-kata seperti ini, kira-kira untuk pemain atau cara bermain timnas Indonesia, apakah dia akan menerapkan hal yang sama? Iya. Kita ini bukan kembali lagi ke kualitas. Level pemain kita kan bukan kualitas timnas Brasil, Argentina atau Spanyol atau Italia. Jadi pegang mungkin. Tapi yang jelas nggak bertahan juga. Gini, mayoritas dari starter pemain kita adalah pemain diaspora. Ya. Oke. Artinya kita harus bermain sesuai dengan karakter mereka, yaitu dengan 4 back. Karena mayoritas bermain 4 back. Nah, beruntung pemain belakang kita itu cukup kuat lah, cukup bagus, bahkan pemain bahkan di bench juga cukup bagus diaspora. Yang jadi masalah kan sekarang pemain depan, itu yang repot. Nah, ini menjadi PR buat dia, apakah dia main dengan 4-4-2 atau 4-2-3-1 dengan 2 winger, atau itu urusan dia. Tapi saya setuju nggak perlu pegang bola 70-80%. Kecuali lawannya Vanuatu, Timor Leste, ya kan? Itu lain cerita. Boleh pegang bola lama-lama. Cuman kalau kita realistis kembali ke apa yang tadi Tasya katakan, bermain efisien dan efektif. Contoh paling bagus itu kalau kemarin kalian nonton Man United lawan Man City lah. Yang pegang bola itu kan Man City. Tapi yang peluang jauh lebih besar itu dari United. Karena United bermain lebih efisien dan lebih efektif. Dan ini juga harus diterapkan oleh tim Indonesia. Melihat kembali lagi ke kualitas kita. Kita sangat bisa bermain lebih direct, memanfaatkan ruang yang diberikan. Jadi bola ibarat biar lawan yang pegang lah, kasarnya begitu. Cuman sekali lagi nggak bertahan juga dan tergantung lawannya seperti apa. Kalau kita ketemu Jepang atau Korea atau bahkan Iran lah, 3 tim besar itu, atau Australia, kita mencoba pressure pegang bola itu ya agak ngeri-ngeri sedap juga. Tadi saya mencoba mencari informasi, Coach Justin. Katanya orang seperti John Hartman itu lebih mengutamakan mentalitas tim first. Lalu kemudian orangnya itu kayak juga seperti motivator. Motivator. Kita juga nggak tahu, cuman ini saya hanya baca. Saya juga dengar dari teman-teman yang sudah pernah berbicara dengan dia atau ketemu itu yang saya dapat masukan dari mereka itu positif. Dalam arti communication skill-nya itu, public speaking itu bagus sekali. Nah, semoga dengan modal ini dia lebih bisa memotivasi, itu satu. Nah, kedua, kalau bicara mental itu setuju. Karena mental pemain kita masih bisa diperbaiki lah. Itulah saya berapa kali bilang ke PSSI, kalau bisa kita main di luar, jangan di kandang terus. Betul. Tapi dari sisi lain saya paham juga, main di kandang dapat income. Ya, kita lagi butuh duit. Saya baru dengar pertama ini. Saya pikir karena memang tidak. Enggak, kalau kita main di luar nggak ada income. Main di kandang dapat banyak income dan kita memang butuh duit untuk mengelola. Yang kita kelola kan bukan hanya sepak bola putra, bukan hanya timnas senior, tapi juga junior, belum sepak bola putri, timnas putri, belum yang lain itu banyak yang harus kita spend money. Maka itu saya paham. Tapi sekali lagi kalau saya ketemu pengurus PSSI, saya selalu sampaikan, cobalah main di luar. Ini realistisnya untuk main di luar itu ada kesempatan tidak sih, Coach, untuk ini kan? Kalau kesempatan ada, tapi nggak di bulan Maret. Nggak di bulan Maret kita main di kandang. Habis itulah. Habis itu dan jangan di ASEAN aja lah. Lebih jauh lagi. Main ke Uzbek kan lolos ke Piala Dunia. Terbang lebih jauh. Main ke Uzbek. Negara yang lolos Piala Dunia levelnya kayak apa sih di Asia? Ketemu Jordan,
Kan Alexander Schuss cocok punya network di Jordan. Trial ke Jordan lah. Itu harusnya dilakukan ya? Harusnya dilakukan. Jepang, Korea gitu. Iya. It doesn't matter kalah atau enggak. Lihat sekuat apa mental kita. Karena lawan Jepang itu mental, kita dibantai sama di bawah Peter Clivert, kita dibantai menjauh. Itu mental kalau saya bilang. Oke, Coach Jatin, kalau kemudian kita melihat timeline-nya nih, di depan mata kan FIFA Series 2026 Maret ya. Kemudian ada AFF di bulan Juli, terus kemudian Piala Asia 2027 di Arab Saudi, dan kemudian Oktober 2027 mulai lagi tuh kualifikasi pra Piala Dunia. Nah, dari 4 yang di depan mata ini, kira-kira sebenarnya realistisnya pelatih tuh punya tugas untuk tandang keluar itu di mana? Di FIFA Match Day. Ini Maret kan, April nanti ada FIFA Match Day, bisa berangkat. AFF itu di bulan Juli, banyak pemain luar itu liburan. Jadi kemungkinan besar pakai pemain lokal atau Asia lah. Kayak Shane sama si Sandy kan main di Thailand, di Buriram, itu bisa digunakan. Tapi pemain kayak Kelvin, Jay, Kevin Dix itu kan main di Eropa semua, itu liburan. Jadi kayaknya di bulan Juli itu so-so. April, Mei mungkin ada FIFA Match Day juga menjelang Piala Dunia. Nah, terus di bulan September ada lagi, Oktober ada lagi, November ada lagi. Jadi banyak peluang untuk bermain friendly menjelang Piala Asia. Artinya kelihatan di bulan Januari. Ke Piala Asia itu mungkin atau menjelang Piala Asia itu kelihatannya lebih banyak pemain lokal yang akan dimainkan. AFF. Ya, AFF. AFF ya. Mungkin 50-50 lah. Ya. Tetapi untuk persiapan Piala Dunia, perkiraannya itu seperti apa? Antara naturalisasi dan untuk saya naturalisasi atau enggak itu sama aja. Paspornya itu paspor Indonesia, itu yang penting. Jadi kalau semua orang yang pegang paspor Indonesia, yang terbaik harus bermain. Itu tergantung kacamatanya Hurtman, pelatih. Ini kan yang saya kritik dengan Clivert. Dia ambil pemain, menurunkan pemain waktu lawan Saudi, di mana menurut saya masih ada yang lebih bagus lagi. Tapi ya kalau dia nggak perform, ya dia yang kena kritik, dan itu yang terjadi akhirnya dipecat kan. Nah, jadi tergantung selera pelatih. Tapi kembali lagi, kalau semua FIFA Match Day dimanfaatkan dengan friendly match lawan tim yang papan atas, sekali-sekali tim papan bawah, artinya ya persiapan kita udah bagus. Tapi mungkin pertanyaan Bang Don, Coach, ini kalau kemudian mempertimbangkan kan memang dominasi pemain kita adalah pemain-pemain diaspora. Yang kemudian mungkin tidak available se-fleksibel itu jadwalnya ketika ingin diminta untuk ikut. Enggak. Bisa. Mereka semua FIFA Match Day harus dilepas. Hanya AFF aja mereka nggak dilepas. Jadi dari April, Mei FIFA Match Day dilepas, September, Oktober, November dilepas. Itu harus dilepas, wajib dilepas. Karena jadi nggak ada masalah. AFF bukan sebuah kompetisi yang sekarang baru mulai tahun ini di bawah FIFA. Tapi dianggap kompetisi regional. Karena yang ikut kan cuma segelintir negara. Makanya itu diadakan di bulan Juli. Gitu. Coach, saya lagi cari informasi tadi itu. Dibilang bahwa formasi yang favorit untuk orang seperti John Herbert itu 3-4-2-1. Ya, saya nggak setuju. Lalu itu. kemudian dia itu counter pressing. Lalu build up dari belakang katanya kalau mau ini. Gitu. Build up dari belakang, sekali lagi tergantung lawannya. Sekarang kalau kita ketemu Jepang, kita di press dari depan, susah juga untuk build up dari belakang, ya kan? Counter pressing, ya bisa, enggak. Kalau 3 back, menurut saya pemain yang kita miliki, terutama pemain diaspora, itu nggak biasa main. Bukan nggak biasa, mereka lebih biasa main 4 back. Yang paling benar itu tergantung lawan ya. Tergantung lawan, iya. Kita ini bukan negara yang kita itu rank 120 loh. Nah, itu orang harus lupa. Jadi kalau ketemu rank ibarat 70-80, kita yang harus adaptasi, bukan sebaliknya. Coach, ini kalau target PSSI adalah Piala Dunia 2030, kemudian pelatih ini akan memegang U23, apakah dia harus lebih fokus ke U23 atau seperti apa untuk menyiapkan? Karena kalau kita lihat timnas senior sekarang, masih bisa main lagi ya? Banyak nanti? masih bisa main lagi. Bahkan Tom itu sekarang tahun ini dia 31 kalau nggak salah. Jadi 4 tahun lagi kan 35. Tom masih bisa main. Karena posisinya Tom ini kan bukan yang harus naik turun kan dia lebih otaknya.
Dan pemain kayak Kevin Dix itu 4 tahun ke depan semua masih bisa main. Ya. Tergantung mereka bisa jaga bodinya atau enggak kan. Tapi kalau bisa main, masih bisa main. Belum lagi pemain-pemain muda yang kita miliki sekarang yang diaspora. Yang non-diaspora juga. Ini nanti pasti mereka diberi kesempatan. Contoh kayak Kambuaya lah. Kambuaya masih bisa main. Nah, apakah Kambuaya bisa perform seperti di bawah Patrick Kluivert? Kan dia luar biasa. Nah, kalau dia bisa bawa performa itu, saya yakin Kambuaya salah satu pemain inti di samping Rizky Ridho, salah satu pemain lokal yang bisa menjadi starter. Iya. Jadi nanti yang akan jadi penentunya atau mungkin parameternya, ini kan kontrak 2 tahun ya? Iya. Artinya yang akan jadi parameter di 2 tahun itu apa? Piala Asia. Dan ketika Piala Asia itu hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, maka dia harus out. Kemungkinan besar nggak diperpanjang. Tapi feeling saya lebih realistis Piala Asia karena dia sudah dapat setahun persiapan kan. Dan entah intinya kan sebenarnya mau dia main 3 back, 4 back, walaupun menurut saya lebih baik 4 back, tapi kalau dia seandainya main 3 back lebih perform, atraktif bermainnya, ya nggak ada salahnya juga kan. Tapi sesuai dengan kapasitas yang pemain sekarang yang ada, mayoritas lebih sering main 4 back. Jadi alangkah baiknya jangan kepala batu kayak Amorim di MU. Untuk 1,5 tahun kepala batu akhirnya dipecat kan. Iya. Oke. Memang ada salah satu statement yang ini cukup berulang ya kalau kita dengar, Bang Don, ada headline beberapa media mengatakan bahwa John Hartman mengawali pelatihan ini dengan mendengarkan pemain. Ini kan sebenarnya statement yang sama dan standar dari pelatih ke pelatih. Coach kalau misalnya bisa kasih masukan selain mendengarkan pemain, dia harus melakukan apa lagi sih supaya kemudian bisa lebih cepat tune in dengan tim baru ini? Dia harus turun ke lapangan, jangan cuma dengerin orang. Dia harus benar-benar tidak hanya pemain luar, harus telepon, tapi juga ke lokal. Lihat, dia harus tahu karakter orang Indonesia itu kayak apa. Jadi harus roadshow Indonesia gitu ya? Ya, untuk nonton aja, untuk berbicara. Jangan cuma dengar orang-orang atasan beri dia masukan, nggak bisa. Dia harus turun. Dia harus kenal karakter orang Indonesia kayak apa. Kalau yang Barat kan gampang. Ya kan, kalau Kevin Dix, Jay itu kan udah standar lah. Karakternya sama orang Inggris 11-12 lah. Bahkan orang Belanda lebih straight to the point. Inggris masih muter-muter. Iya kan? Nah, tapi orang Indonesia kan beda lagi. Orang lokal. Nah, itu dia harus tahu, harus pahami. Coach, kita kan akan menjamu 3 negara ya. Ada Finland, Bulgaria, ya kan? Bulgaria saya nggak tahu, baru saya nggak tahu, mungkin. Iya, jadi akan menjamu 3 negara untuk mendongkrak ranking FIFA. Kalau kita lihat itu, kira-kira kita akan lihat bakunya timnya John Hartman ini. Kira-kira setelah berapa pertandingan? Artinya kita tahu, oh karakter dia itu begini gitu. Setelah setengah tahun lah. Lama juga ya? Iya. Nggak gampang pegang tim itu. Karena nggak tiap hari latihan kan? Iya. Oh iya. Tiap hari latihannya butuh setengah, paling nggak tiap hari latihan. Jadi kita baru akan tahu ini gaya dia. Gitu. Nanti yang terjadi 2 hari latihan nggak bisa buat apa-apa, purely tactical. Kita berandai-andai. Mungkin dia bilang, oke, kita coba main 4 back, 2 anchor, 1 free roll nomor 10 Marcelino atau Tom atau whoever lah. Terus 1 striker, 2 winger. Kita coba. Ternyata nggak jalan. Contoh aja, ternyata kita dibantai Finland. Kita ketemu Finland juga kan, ketemu Finland. Oke guys, ini kayak nggak jalan, kita rubah dikit. Bisa nggak? Ini begini-begini. Lawan Bulgaria yang nggak jalan juga. Lawan ketiga dia rombak total. Mungkin kita main 4 back, kalian lebih cocok. Nah, itulah pentingnya bicara dengan pemain itu sekarang. Itu sekarang. Dan itu adalah waktu yang harus kita berikan untuk pelatih untuk beradaptasi dengan pemain. Jadi dia nggak beli kepala batu. Dia pasti harus dengar masukan. Contoh bilang, it says, lu lebih suka main 3 back atau 4 back? Kelvin, lu lebih suka 3 back atau 4 back? Lu sebagai DM atau winger kiri. Terus Kambuaya, kamu kalau main itu mau lebih DM, lebih box to box atau lebih bertahan. Nah, semua harus dia bicarakan. Harus dia harus tahu keinginan pemain apa yang sudah bermain. Dia harus lihat banyak match yang di bawah Kluivert, di bawah Sintayong, dia lihat kan 2 sistem yang berbeda kan. Nah, di situ dia ambil keputusan. Memang waktunya itu mepet. Yang waktu lama adalah di atas kertas, teorinya, persiapan. Tapi di lapangan mepet semua. Gitu.
Makanya nggak gampang jadi pelatih timnas itu. Pasti. Ada satu informasi juga bahwa memang si pelatih baru ini dia dikenal mempunyai kemampuan menguasai ruang ganti yang diakui oleh para pemain Kanada. Karena pada 2018 itu di internal Kanadanya sempat tidak solid, sempat ada pemain berantem ketika lagi di pusat latihan di Spanyol. Nah, kalau sekarang berarti ini kan kata-kata John Hartman, dia adalah sudah berusaha mendengarkan pemain dan dalam 1 bulan ini dia mengklaim sudah bicara dengan 60 pemain termasuk Itses. Gitu. Di sini. Di sini. Ini that's good. That's good ya. That's good. Itu saya baru dengar. Iya, itu klaim dia. Dia mengatakan sudah bicara dan dengan. Dan itu yang saya bilang tadi, dia harus bicara harus turun ke lapangan, harus bicara dengan pemain langsung, heart to heart. Tapi coach, saya membayangkannya kalau menjadi John Hartman saat ini ya, ketika dia baru masuk nih Indonesia, pasti ada banyak sekali suara kan yang banyak. Ya, yang mana yang harus dia dengar? Loh, dia jujur aja di kita itu banyak orang jahat yang nggak mau lihat timnas maju demi kepentingan masing-masing. Nah itu terserah dia harus dengar semua orang, termasuk dari influencer dengan apa harus dia dengar semua. Nanti waktu akan berbicara. Kan ini orang pintar. Apakah dia semua masukan dari haters atau dari orang yang jahat yang nggak mau lihat timnas, apa harus didengar? Kan enggak. Tapi kan dia tampung aja. Nanti dia seleksi sendiri. Yang jahat ini apakah penjudi maksudnya? Salah satu. Salah satu. Iya. Iya. Pokoknya nggak mau timnas Indonesia maju. Mafia lah apalah. Iya, mafia sepak bola. Iya. Kan banyak juga masih berkeliaran. Nah itu siapa tahu lewat via bisa dapat akses ke dia, memberi masukan. Iya, jadi harus hati-hati juga siapa yang harus didengar. Oh, sangat harus hati-hati, sangat amat. Ya karena kadang-kadang kan bermainnya mafia itu tergantung gol menit keberapa. Iya. Dan jumlah gol. Iya. Nah itu kan orang bisa ngelihat apakah dari pemain kita ada yang terpengaruh atau tidak. Tapi harusnya sih nggak ada yang sekarang harusnya ya. Bicara sedikit soal tantangan ekosistem sepak bola Indonesia, karena ini kan juga harus menjadi perhatian dia juga kemudian harus memperhatikan bagaimana sebenarnya kita dalam proses 4 tahun menuju Piala Dunia ini, kita juga memikirkan bagaimana caranya meningkatkan kualitas mutu kompetisi liga. Nah, kira-kira PR terbesar dia apa, coach? Itu bukan tanggung jawab dia. Bukan tanggung jawab dia. Bukan tanggung jawab dia. Tapi ketika dia memilih pemain, bahan bakunya dari sana. Gini. Sangat amat tidak fair kalau kemajuan liga itu dibebankan ke dia. Itu bukan tugas dia. Tapi I agree bahwa kualitas Liga 1 itu harus dimajukan. Jadi yang dia bisa lakukan hanya memberi masukan. Dia hanya memberi advice, masukan. Tolong begini-begini, pelatihnya diajak komunikasi. Nah, jangan kayak juga kurang komunikasi dengan pelatih lokal, itu penting. Pelatih Super League. Itu kan rata-rata pelatihnya cuman satu, Malut United yang dari Indonesia. Sisanya kan pelatih luar semua. Harus berkomunikasi. Jadi tetap harus koordinasi dengan mereka. Iya, hanya koordinasi, tapi bukan tanggung jawab dia maju atau tidaknya liga lokal. Oke, tapi itu termasuk keranjang yang akan menjadi bahan pilihan dia. Iya. Kedepannya sumber pemainnya. Iya, sumber pemainnya. Jadi dia hanya bisa memberi masukan kepada PT LIB, kepada berkomunikasi dengan banyak pelatih, dia maunya apa, mereka maunya apa, dapat masukan dari pelatih luar, itu penting sekali. Dan itu salah satu yang tidak terlalu sering dilakukan dulu. Iya. Nah ini harus dilakukan sekarang. Jadi kembali lagi informasinya Tasya tadi ya, dia mendengar 60-an orang. 60 pemain. Ya. Dalam 1 bulan ya? Dalam 1 bulan. Itu penting sekali. Artinya dia udah kerja. Dia nggak makan gaji buta. Ya kan? Dan itu bagus. Seberapa pentingnya mendengar itu dan strategi yang bisa dia tetapkan taktik? Penting. Kan dia nggak kenal timnas kita. Dia cuma ngeliat di TV. Jadi apakah contoh nih, dia nonton beberapa match-nya Kambuaya main. Kambuaya sering main kan? Contoh, terus dia dengar masukan dari Kambuaya, sesuai nggak dengan apa yang dia lihat? Kalau nggak sesuai ya kenapa? Jadi dia harus tahu
Dia harus tahu apakah Kambuaya happy dengan posisinya. Kan bisa ya, bisa enggak. Bahwa Kambuaya main bagus bukan berarti dia happy di situ. Iya kan? Bisa aja enggak. Saya lebih suka main begini-begini karena saya nggak punya speed, saya nggak punya ini, saya kurang ini, tapi saya lebih hebat, lebih bagus di sini-sini. Masukan itu penting agar dia bisa menyusun. Dan disitulah kekuatan mendengar seorang pelatih ya. Iya. Adaptasi penting. Adaptasi, iya. Tapi sekali lagi kalau lihat komunikasi berbicara, skillnya dia dalam berkomunikasi, ya harusnya sih dia orang yang gampang adaptasi. Tapi kan selama ini dia pegang negara yang hanya bisa berbahasa Inggris. New Zealand sama Kanada. Iya, kita lagi-lagi mesti kita lihat dan kita nantikan seperti apa. Bisa nggak, mentalnya kuat nggak? Kena hantam kiri kanan. Nah itu. Belum kalau keluarga terus kalah, keluarganya juga kena. Iya. Ini masalah mental. Belum lagi culture-nya. Iya. Oke, kita akan bahas mengenai ekspektasi itu karena sebenarnya untuk pelatih baru ini ekspektasi itu tidak terlalu tinggi setinggi pelatih sebelumnya ya. Kita akan penonton tetap ingin tinggi sekali. Tetap ingin tinggi, tapi pressure-nya tidak setinggi itu. Oke, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami akan kembali sesaat lagi. Buat kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Doncast. Ini adalah segmen terakhir dalam pertemuan kita kali ini. Coach Justin ini adalah pelatih Timnas Indonesia ke-41. Indonesia adalah tim kelima yang dia pegang. Kalau belajar dari kegagalan Patrick Kluivert kemarin, yang dianggap sebagai yang paling bertanggung jawab atas gagalnya Indonesia masuk Piala Dunia. Padahal sempat mendulang puja-puji dari publik Indonesia setelah berhasil menang 2 pertandingan dalam lolos lah di putaran 3 dari 4 pertandingan dia berhasil membuat kita menang 2. Nah, apa pelajaran yang penting dari Patrick Kluivert kemarin? Patrick Kluivert kalau saya bilang kurang lama di Indonesia, salah satu itu. Tapi di sisi lain juga mayoritas pemain pada saat itu kan bermain di Eropa. Tapi harusnya dia lebih sering lah di Eropa juga, tapi ke Indonesia juga, walaupun timnas lagi tidak bermain. Dan apa lebih baik pragmatis saja kah? Lebih baik pragmatis, karena gini ya, dibilang pragmatis enggak juga. Yang satu kan kita ini nggak punya filosofi bermain. Iya. Apa itu perlu didefinisikan dulu? Kita itu harus bermain sesuai dengan kapasitas kita. Contoh nih. Fisik orang Asia Tenggara itu kan beda dengan orang Afrika atau orang Eropa, ya kan. Betul. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bermain kan. Nah, ini harus diadaptasi. Itu semua harus dituangkan dalam sebuah filosofi yang nanti siapapun pelatihnya akan menjalankan ini. Ini kita nggak punya. Tidak ada, nggak ada blueprintnya. Justru tujuannya mendatangkan Kluivert dan gerombongnya yang cukup besar. Dengan Jordi Cruijff yang jadi technical advisor bukan dirtek, masukkan Simon Tamata dan lain-lainnya, ini pelan-pelan menuju ke sana. Ternyata cuma sebentar. Dan yang lebih bahaya lagi, yang saya takuti adalah kalau Erick Thohir nggak lanjut di 2027, pergantian pelatih, karena sejarah mengajarkan kalau pelatih ketua baru biasanya pilih pelatih baru. Iya. Ini yang repot di sepak bola Indonesia ini. Iya, menangani sepak bola dengan negara 280 juta masyarakat. Iya. Semuanya rata-rata dominasi pencinta bolanya maniak dan sekali. Selalu ingin menang. Iya, selalu ingin menang. Hanya mau terima kalau menang. Betul. Nah, gimana Coach? Dan ada kemarin kata-kata statement dari John Hartman ketika konferensi pers, dia mengatakan bahwa carry the weight of a nation can be a curse or can be a gift. Ya, betul. Bisa berupa kutukan, bisa berupa blessing. Iya. Nah, ini mungkin tidak semua pelatih siap ya dengan betapa tekanan publik Indonesia itu. Mungkin tidak ada di negara lain ya, Coach. Betul. Nggak sedahsyat ini. Ini yang saya sudah berapa kali saya sudah sampaikan ke pemain diaspora yang saya kenal. Kalau kalian sekarang dipuji,
kalian tuh harus siap bahwa pada suatu saat kalian akan dihantam sama netizen. Karena netizen switch-nya gampang sekali. Iya. Jadi pujiannya itu sangat ekstrim, caciannya juga sangat ekstrim. Dan nggak semua orang siap. Iya. Terutama yang dari Eropa, belum tentu mereka siap. Apa nih tips untuk John Hartman supaya tahan mental? Ya, kalau tahan mental adalah dia harus be himself. Harus genuine, harus kalau jelek dia harus berani bilang jelek. Mungkin dengan caranya ya. Karena orang Inggris itu kan dikenal terlalu straightforward ya? Enggak, orang Belanda jauh lebih straightforward orang Belanda. Kalau Inggris masih mutar-muter, masih sopan, itu dalam sisi itu dia cocok untuk ngelatih Indonesia. Tapi dia harus berani pegang identitasnya. Kalau kalah atau dia berbuat kesalahan, dia mengakui. Kalau benar, dia juga mengakui. Nah, ini penting sekali, genuine. Harus jangan jadi jilat kiri kanan lah demi jobnya. Nah, itu jangan, Coach, tapi harus genuine. Coach, dalam bayangan saya ya, begitu timnas main pertama kali nanti akan banyak sekali orang yang nonton. Pasti. Biasa banyak sekali, lalu kemudian orang mulai melihat kan. Kita itu kan curious kan. Iya, betul. Kita akan lihat, oh potensial nih. Atau malah hopeless. Kemudian lihat main kedua kalah, misalnya main ketiga kalah, apa yang akan terjadi? Ya itu repot, itu job dia akan jauh lebih berat. Iya. Kalau seandainya kita performanya buruk dan saya tidak akan tetap menjudge karena waktunya terlalu pendek untuk persiapan. Tapi untuk rata-rata penonton itu tidak memberikan. Tidak pernah ada alasan. Iya. Betul. Oke, dari sisi karena publik, penonton seperti Anda tadi katakan, mau cuma menang-menang, udah main bagus-bagus. Iya. Dari sisi publik berarti apa? Kita bisa kasih tahu di sini bahwa harus di-manage seperti apa nih ekspektasinya? Butuh waktu lah. Kasih dia waktu dibayar. Bukan di bulan Maret, bukan di FIFA Series. Karena waktunya terlalu mepet. Setelah itu di bulan April, Mei baru kita mungkin bisa lihat kira-kira seperti apa. Di friendly match berikutnya. Karena FIFA Series terlalu pendek. Dalam waktu dekat harus bermain 3 tim, 2 lawan Eropa, Finland, Bulgaria. Kalau yang Saint Kitts itu kan harusnya bisa menang. Sebenarnya lawan Finland, Bulgaria itu dua-dua nggak lolos Piala Dunia. Ya, tapi kan Eropa. Betul. Artinya kan kita harusnya bisa bersaing. Kalau kita dibantai di kandang lawan Finland sama Bulgaria, nah itu baru puyeng. Tapi kalau kita kalah-kalahnya tipis, tapi bermain bagus, cetak banyak peluang, tapi kalah. Saya harap penonton lebih bisa terima bahwa prospeknya ini ada. Karena persiapan pendek. Saya kira ini penting untuk penonton paham. Karena kalau tidak, artinya bisa memanage ekspektasi dulu. Jadi bukan menang kalah, tapi lihat bermainnya seperti apa dulu. Betul. Tapi ini kan bebannya tidak hanya di pelatih saja ya, Coach ya. Maksudnya federasi juga harusnya support pelatih seperti apa harusnya? Federasi jelas harus support, tapi yang di inceran pertama itu kan selalu pelatih. Itu di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, inceran pertama itu pelatih, tapi federasi memang harus support. Jadi 3 turnamen pertama ini mungkin 3 pertandingan. 3 pertandingan pertama ini kemudian akan jadi parameter apakah dia akan menerima hujatan atau menerima. Saya rasa nggak fair kalau kita kalau di 3 match pertama apapun hasilnya kalau dia sudah dihantam kiri kanan. Walaupun kemungkinan itu bisa terjadi ya. Tapi saya rasa tidak fair. Ya, kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Coach Justin, kita harus memanage ekspektasi. Jadi jangan berlebihan dulu. Karena timnas kita itu levelnya bukan Brasil, bukan Argentina, yang bukan sekali Spanyol. Nonton, langsung kita tahu enak nonton. Kita itu rank 120 loh. Lupa orang kadang itu. Tapi ranking 120, tapi orang berharap kayak bermain di ranking 10. Gitu. Mungkin karena euforia kemarin ya, sudah hampir dekat sekali dengan Piala Dunia. Rasanya memang sepertinya. Justru saya bilang, kapan lagi kita bisa bermimpi ikut Piala Dunia? Ini sekarang. Dengan diaspora. Kalau orang bilang, diaspora nggak bawa kita ke Piala Dunia. Lah, lu dengan non diaspora, mimpi lu cuma juara AFF. Lah, diaspora itu pun nggak juara AFF. Apa namanya, bawa kita ke babak kesekian sudah lebih kan? Itu kan udah luar biasa, nggak bisa dihargai, maunya lah, kira sih gampang itu.
Nigeria aja nggak lolos Piala Dunia loh. Kamerun nggak lolos Piala Dunia. Tapi coach prediksinya kira-kira publik akan lebih go easy atau tetap akan ada tekanan? I think dengan apa yang terjadi kegagalan ini, I think lebih go easy, lebih bisa menerima. Walaupun pasti ada segelintir orang yang koar-koar, yang itulah, yang bagus, IQ 78 itu. Yang penting jangan rusuh lah kalau kalah. Iya. Saya rasa mayoritas dari penggemar sepak bola sekarang lebih sudah bisa menerima. Ya, sudah tahu, bisa memberikan waktu. Terakhir coach, ini waktu kita sudah hampir habis. Kalau bisa kasih tips ke John Hartman, kira-kira apa yang harus jadi pegangan dia untuk bisa kemudian melatih timnas? Setelah dia survei, melihat, dia harus percaya diri sendiri, jangan dengerin orang-orang sekitar yang ngomong. Jadi percaya mata dan pengamatan dia sendiri. Ya, harus berani melakukan apa yang menurut dia benar. Mau orang ngomong kiri kanan apa aja, abaikan itu. Percaya dengan diri sendiri, dengan apa yang menurut dia terbaik buat negara ini, buat sepak bola kita. Mayoritas penonton itu dukung. Cuman kita nggak keluar-keluar di sosmed. Iya, yang keluar-keluar yang nggak dukung malah. Yang keluar-keluar itu para haters yang cuma segelintir. Iya. Dan punya kepentingan. Yang keluar, let's say yang keluar 10.000 itu kan kesannya banyak banget. Padahal 10.000 dibanding sejuta kan kecil. Oke, baik. Berarti kita nantikan seperti apa nanti di Maret, Juli. Saya berharap kita nonton permainan yang indah saja, atraktif saja, itu sudah bagus. Iya, baik. Kita sama-sama saksikan, kita beri waktu, kita beri kesempatan, kita beri ruang untuk pelatih baru ini mempelajari timnas kita seperti apa. Coach Justin, terima kasih untuk waktunya di Downcast. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah akhir Downcast kali ini. Saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bosco Slamet. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.